itulah kami sampaikan justru program kami itu semuanya berpihak pada UMKM. Jadi ada siklus WFH-nya dibatasi, namun memang ada prioritas yang masuk yang kami WFH adalah teman-teman yang memang tidak bisa bekerja dengan WFH karena WFH harus bekerja. Nah ini kami hadir bersama kepala bidang pemeriksaan Pak Fajar dan beberapa tim ya. Pak Awal juga dari seksi sertifikasi di bawah bidang pemeriksaan dan juga Bu Muli di seksi inspeksi ya, juga sama di bawah bidang pemeriksaan yang nanti barangkali terkait sekali dengan apa yang akan kita bicarakan nanti. Tentunya kami mengucapkan terima kasih Bapak seluruhnya Bapak yang hadir. Kami menyambut baik untuk keinginan beraudiensi dan menyampaikan tentunya kami yang beruntung ini dapat informasi langsung nanti terkait dengan program yang akan dilaksanakan, dan tentunya kami berharap kerjasama bisa kita bangun ya secara berkesinambungan, dan kami mohon informasi apa yang akan disampaikan dan juga apapun nanti ya yang bisa tentu kami kolaborasikan. Dan memang bila mana perlu nanti kami juga akan menyampaikan profil Balai Riset POM di Medan, yaitu Badan POM-nya Sumatera Utara, karena wilayah kami Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Utaranya ada dua lagi UPT sebenarnya, ada namanya Lokapom di Tanjung Balai dan Lokapom di Togasa. Nah kami bertiga, kalau Lokapom ini memang fungsinya sama namun tidak punya laboratorium dan wilayah kerjanya terbatas di beberapa kabupaten kota setempat sana, namun kami mengkoordinir di seluruh provinsi Sumatera Utara. Barangkali itu dulu pembukaan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika tentunya banyak kekurangan dari kami dan kami sampaikan dalam kesempatan pertama ini untuk menyampaikan hal-hal yang itu sangat penting ya, yang kami tunggu informasinya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bekerja sama dari pusat, pemerintah Subang dan Universitas Sumatera. Jadi ada satu wadahnya yang di cabang di Indonesia ada 5. Ya, di Indonesia ada 5. Salah satunya kita lagi merah. Di mana aja Pak? Boleh kami. Itu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Jadi fungsi kami bukan kita ini. Ada, saya kenalkan dulu, Reza nih, Reza ya. Dan dia bidangnya ini. Oh ya. Terus saya ada Mutiani, sambil kenalkan saya di bagian strategi promosi dan strategi promosi. kemudian
Kalau saya Pak di bidang akses pembiayaan dan prosedur ekspor, nanti terkait hal-hal yang ya, semua perizinan atau sertifikasi hidrometeorologi. Ya. Jadi ketiga kami ini yang ada ya saya sebagai lebih benar ini. Nah ini ada pemerintah nasional maupun regional ini bagaimana menggalakkan ekspor dari potensi-potensi yang ada, terutama sasaran kita UMKM. Ya. Nah kalau kita mau bikin ekspor, kita harus ada persyaratan yang pertama masalah itu. Ya, betul. Itu terutama berkaitan dengan Balkom di sini. Nah, kami di sinilah kurang lama paham tentang bagaimana kerjanya Balkom ini. Apa yang bisa kita bantu untuk bahwa supaya kita bisa memenuhi standar ekspor itu tadi. Jadi itu gitu. Kalau gitu kita ke Balkom dulu. Nah, pertama nanti kami diberikan semacam pengetahuan untuk kami. Kemudian ya kita kerjasama. Tapi muatannya kerjasama ini mendongkrak UMKM ini. Karena sasaran pemerintah sumber pun begitu. Betul. Nah, ini mama saya baru dapat juga kan ikut juga saya sebagai tim juga di sana untuk bagaimana mempercepat usaha kecil ini. Tapi untuk sumur itu masih banyak pendaftaran yang kita lakukan itu masih terbatas. Dan upaya-upaya yang mau kita lakukan ini selalu bersifat lokal, yang bersifat ekspor ini sangat terbatas. Tentu standar-standar ini harus. Tadi saya sudah mulai sama Pak Fajar. Sebenarnya ini intinya yang pertama, banyak potensi di pesisir pantai itu, banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Mohon maaf, saya ini bukan mengapa hanya pandangan saja. Kalau kita ke Thailand itu masuk, serai dibuat dikeringkan gitu ya, terus dibuat packaging ini, mungkin bapak-bapak udah ini contohnya sudah ada balai pomnya enggak. Kita kenapa kita nggak bisa kembangkan? Padahal banyak potensi ini gitu. Itulah masuk kami kedatangan ini supaya kita banyak tahu. Itu mungkin yang jadi intinya di sini pertama sekali saya melalui Pak Kepala Badan dan semua staf responnya terhadap keinginan kami itu kami appreciate lah kita. Ya, hari ini kita bisa berjumpa, mungkin kita sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Bagaimana kita dalamkan UMKM. Nah ini mungkin kami jelaskan dulu tugas pokok fungsi kami. Dilanjut dulu sedikit. Mohon izin agak nyamping sedikit. Nah, lanjut aja. Nah ini Pak, visi Badan POM tentu seiring dengan visi Presiden gitu ya. Itu sangat jelas di sana, di samping kami mengawal obat dan makanan. Obat dan makanan itu meliputi obat terapeutik Pak, kemudian obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan tentunya makanan minuman. Jadi memang skopnya itu memang ada beberapa yang tidak termasuk di ruang lingkup obat dan makanan, namun seringkali dikiranya oleh masyarakat itu masuk itu, misalnya alat kesehatan itu tidak masuk Pak. Kemudian hand sanitizer, obat nyamuk itu Pak, semprot nyamuk itu adalah namanya PKLT, itu masih tetap di Kementerian Kesehatan. Ini dari awal kami sampaikan ruang lingkup obat dan makanan itu adalah seperti itu. Nah jelas sekali kata berdaya saing tadi memang aspeknya bukan hanya aspek kesehatan, namun aspek terkait juga ekonomi dan sebagainya. Oleh karenanya itu tadi, kenapa kami melakukan secara aktif dukungan UMKM. Saya kira sama dengan misi-misi yang Bapak tadi sampaikan sekilas tadi. Nah misinya seperti ini, dan termasuk berpihak terhadap UMKM juga secara eksplisit disampaikan. Lanjut. Nah ini profil balai besar POM di Medan.
kedudukan dan tugas ini kami sampaikan bahwa kami itu namanya unit pelaksana teknis Badan POM. Badan POM pusat namanya BPOM RI, Pak. Nah, masalah registrasi itu memang secara terpusat. Kalau registrasi obat dan makanan itu di setiap komoditi, misalnya katakanlah pangan, itu kan ada kedeputian yang terkait. Kalau pangan itu deputi 3, itu ada Direktorat Registrasi Pangan. Kenapa memang dibuat terpusat? Karena MD ini kan berlaku bahkan bukan hanya secara nasional, tapi juga biasanya MD ini prasyarat bagi produk yang akan diekspor. Ini tergantung sekali dengan negara pengekspor. Ada juga yang tidak minta gitu, tapi secara undang-undang obat dan makanan kemasan atau olahan yang beredar di Indonesia itu ada ketentuannya, itu harus memiliki izin edar. Nah, itu yang kami kawal di Badan POM, dan Balai Besar Balai POM serta Lokapom itu perpanjangan tangannya Badan POM tadi. Memang tugas kami adalah mendampingi dan sebagainya. Nah, lanjut dulu terkait dengan kedudukan tugas fungsi. Nah, ini mungkin kami sampaikan secara sederhana saja, memang agak panjang lebar, tapi mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Sebetulnya yang kami lakukan adalah pengawasan itu ada 2 bagian, pre-market dan post-market. Pre-market itu adalah pengawasan sebelum produk itu beredar. Nah, apa yang dilakukan? Nah, itu tadi fungsi-fungsi terkait dengan sertifikasi, registrasi, dan sebagainya itu yang memang menjadi tugas pokok fungsi kami. Karena begini Bapak, salah satu contoh saja, makanan, pangan olahan, itu kan kategorinya banyak tuh. Pangan olahan saja udah ada setidaknya yang harus ada izin edar itu ada 2, yaitu MD yang dikeluarkan oleh Badan POM, ada PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, yang dikeluarkan oleh dinas atau pemerintah kabupaten kota. Ya, karena sekarang kan sudah 1 pintu PTSP ya, itu dikeluarkan oleh kabupaten kota. Tapi secara teknisnya dinas kesehatan mestinya yang mempunyai tugas fungsi itu. Itu kabupaten kota bukan provinsi. Kalau obat tradisional ada yang kabupaten kota, ada yang provinsi, ada yang pusat gitu. Karena ada 3 kategori: UMOT, UKOT, IOT. UMOT itu usaha mikro, UKOT itu usaha kecil, IOT itu obat tradisional. Itu secara teknis memang kami sengaja sampaikan dulu supaya kita yang menyelir dulu, karena sebenarnya secara teknis nanti semuanya ada ketentuannya, Pak. Nanti tim kami bisa membantu secara teknis. Bila perlu kita lakukan bimbingan teknis nanti supaya hal ini lebih clear. Karena kami menyadari memang banyak sekali Pak pelaku usaha, apalagi ketika sosialisasi itu merasa Badan POM-nya yang menghambat. Padahal sebenarnya jujur Pak, kami sampaikan justru program kami itu semuanya berpihak pada UMKM. Tapi memang terkendala ketika mereka mencari izin prinsip, izin produksi. Nah, itu semuanya tidak ada di kami. Nah, ini yang kekhasan di Badan POM ini, semua itu tidak ada di kami. Izin produksi ada di, makanya tadi kami sampaikan kayak obat tradisional aja, izin produksinya kan ada UMOT, UKOT itu di kabupaten kota, di provinsi, dan Badan POM terus membuat inovasi, tentunya harus dikawal dengan regulasinya. Kami misalnya ada hambatan di SIUP, itu sudah diupayakan Pak. Kalau tidak bisa SIUP, cukup surat keterangan domisili dari lurah, itu sampai seperti itu. Contoh yang di pangan untuk MD. Makanya sekarang banyak produk UMKM itu bisa akhirnya MD, karena sebelumnya kesulitannya di situ. Nah, nanti akan ada kaitan dengan apa yang kami lakukan ini dalam 3 bulan terakhir ini Pak. Karena saya juga baru selesai mengerjakan proper juga yang dibantu oleh pemerintah Kota Medan untuk menjadi model di seluruh kabupaten kota di provinsi Sumatera Utara. Kemarin kita bantuin ekspor perdana juga ke Bangladesh, yaitu damar batu Pak. Damar batu. Damar batu. Dan memang untuk di tahun 2020 ini ada lebih kurang 3 atau 4 lagi yang memang dari nol mau kita bantu untuk bisa ekspor Pak. Itu produknya?
selain Damar Batu, mereka juga fokus di ada sayur dan buah. Sayur dan buah, kemudian ada juga kopi juga Pak, mendominasi kopi ini. Kopi. Kemudian yang ketiga itu kopi ruahan atau sudah kemasan? kopi masih green tea. Maksud kami siapa tahu ada yang memang harus perlu MD kan bisa kita. Iya sih. Oke. Tadi Damar Batu, sayur buah belum produk segar ya. Kopi. Dari kegiatan ekspor ini kita melihat Pak, memang kita nggak bisa berdiri sendiri, terutama jika ada permintaan dari luar yang terkadang itu cukup signifikan. Misalnya cukup signifikannya itu Pak, kemarin kita ada permintaan sarung tangan, nah itu bisa sampai lebih kurang 2 miliar pieces yang diminta, dengan jumlah sampai dengan 60 juta US dollar. Nah hal-hal ini makanya kami banyak istilahnya sharing ke dinas ke Bapak, ya instansi terkait jika ada permintaan kita bisa sama-sama bantu Pak. Dan di perundingan internasional ini kita juga banyak nemuin Pak, tidak hanya dari sisi kegiatan ekspor, maksudnya terkadang si negara bayar itu dia juga gimana sih, saya mau impor juga, jadi seolah kayak ada tarik ulur Pak. Nah terkadang untuk kegiatan itu kami yang kemarin itu agak bingungnya itu kenapa, karena mereka kan produk baru untuk impor Pak. Jadi kedepannya jika memang mereka mau lakukan tarik ulur seperti itu, misalnya kami mau deh menerima produk kalian, tapi kalian juga harus mau terima produk kami, katanya gitu Pak. Dan banyak itu Malaysia itu kita tarik ulurnya dari sisi kita kirim ke mereka buah dan sayur, mereka kirim ke kita itu seperti coklat Pak, coklat, kemudian ada seperti model-model. Tapi semuanya juga mentah ya? Itu barang jadi Pak. Barang jadi. Nah itu yang harus hati-hatinya di situ. Iya Pak. Karena ketika dia barang jadi, produk kemasan maksudnya, karena kan begitu akan diedarkan di Indonesia, itu udah kena ketentuan harus ada izin edar tadi di Undang-Undang Pangan kan, dan Undang-Undang kalau produk farmasi kan di Undang-Undang Kesehatan nomor 36, kalau Undang-Undang Pangannya nomor 18 tahun 2012 itu ada ketentuan semua produk kemasan tadi, kecuali yang umur simpannya kurang dari 7 hari. Jika memang mereka berminat untuk impor, boleh nanti kami akan arahkan. Iya. Dan itu tidak sulit sebenarnya sih, apalagi kalau di sana sudah punya GMP-nya. Kalau mereka udah mengolah kan, udah eksis kan ini produknya kan berarti udah punya GMP-nya. GMP itu kalau di obat namanya CPOB, di CPOB itu cara pembuatan obat yang baik, di obat tradisional CPOTB, CPKB untuk kosmetik dan sebagainya. Untuk makanan CPPNB gitu kan, pangan olahan yang baik. Jadi kalau mestinya kalau produk itu sudah eksis gitu ya di sana, untuk mendapatkan ML kan berarti itu kalau karena dari luar kan jadinya ML bukan MD, itu sih sebenarnya tidak sulit. Memang ada ketentuan yang harus nanti bisa kami bantu di sini, walaupun registrasi itu terpusat Pak, di pusat di Badan POM RI, tapi memang dari kami bisa. Nah itu yang diaudit kalau yang impor tuh